Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Jakarta Kelana. Salam pecinta bonsai kelapa. Kali ini kita akan melakukan program pembentukan bonsai kelapa batok nungging, teman-teman. Dan kita akan melakukan sesuatu untuk membuat bonsai kelapa ini nantinya batoknya itu nungging, teman-teman. Simak sampai selesai. Mudah-mudahan apa yang nanti kita lakukan bisa bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya para pecinta bonsai kelapa pemula. Simak, jangan skip. Dan ini dia video tutorial selengkapnya. Oke teman-teman semuanya, seperti biasanya subscribe bagi yang belum subscribe. Ingat, subscribe itu gratis teman-teman. Dan langsung saja kita fokus ke video ini. Ini dia bahan bonsai kelapa setelah kita melakukan proses demi proses pengupasan dan lain-lain. Nanti tetap kita tampilkan untuk proses awalnya. Dan untuk kali ini kita langsung fokus ke program pembentukan bonsai kelapa batok nunggingnya, teman-teman. Oke, langsung saja. Ini dia prosesnya. Ini bahan-bahan yang sudah kita siapkan. Ada bahan bonsai kelapa yang sudah kita siapkan tentunya, dan juga wadah yang sudah kita isi air. Nanti kita gunakan media air, teman-teman ya. Dan juga kain handuk bekas, teman-teman. Dan ini dia, kita akan melakukan pembentukan bonsai kelapa batok nungging. Kita menggunakan kain bekas, dan ini kain handuk bekas yang kita masukkan ke dalam, atau apa ini fungsinya ya, kita masukkan ke dalam bahan bonsai kelapa ini. Fungsinya untuk mengamankan akar supaya tidak kering. Jadi handuk ini sebagai media supaya air itu akan tetap membasahi akar, dan akar nanti sedikit demi sedikit itu akan panjang sampai menyentuh air, teman-teman. Jadi memang handuk ini fungsinya untuk membantu supaya suplai air ke akar itu tidak sampai hilang. Jadi media air ini yang akan kita jadikan dalam proses pembentukan bonsai kelapa batok nungging, teman-teman. Kita tempatkan semacam ini untuk medianya, media air. Untuk wadahnya kita gunakan wadah bekas jus, teman-teman, yang sudah kita potong sedemikian rupa semacam ini, yang nantinya yang memudahkan kita ya untuk menempatkan bahan bonsai kelapa yang sebelumnya sudah kita cat. Untuk batoknya proses demi proses nanti kita tetap tampilkan supaya lebih memudahkan bagi teman-teman yang mungkin mau membuat bonsai kelapa. Bagi teman-teman pemula yang ingin membuat bonsai kelapa, nanti insya Allah di video ini lengkap, teman-teman. Ini kita tempatkan di wadahnya kurang lebih semacam ini. Jadi suplai air ke akar itu tidak akan habis, teman-teman ya, tidak akan lepas untuk suplai airnya. Dan kurang lebih semacam ini air nanti tetap kita pantau. Apabila air mulai surut, kita tetap akan tambah lagi dan tambah lagi. Dan dengan handuk ini juga menutup semua bagian-bagian yang akan memudahkan nyamuk masuk. Jadi insya Allah dengan kayak semacam ini semua lubang juga tertutupi dengan baik supaya nyamuk tidak akan masuk dan bersarang di dalamnya, teman-teman. Jadi sekali lagi, handuk ini berfungsi untuk memudahkan air sampai ke titik akarnya, teman-teman.
Dan tetap saya sampaikan juga atau kita tampilkan juga untuk keseluruhannya. Ini dia bahan bonsai kelapa yang sudah tumbuh tunas, yang semalaman kita lakukan proses kelahiran ya bahan bonsai kelapa. Jadi kita lakukan pengupasan dengan menggunakan obeng mint, teman-teman. Kita lakukan pengupasan untuk kulit kelapanya sampai semuanya terkelupas dengan baik, tetap dengan kehati-hatian untuk menusuk kulit kelapanya supaya tidak terlalu dalam. Jangan sampai obeng mint ini melukai akar yang mungkin saja sudah tumbuh di bagian dalam, teman-teman. Jadi harus kita lihat, kita amati bahan bonsai kelapa yang akan nanti kita kupas itu, kemungkinan akarnya itu sudah tumbuhnya itu kemana, ke bagian dalam, atau mungkin sudah sampai akan tumbuh keluar, teman-teman. Harus kita pelajari dengan baik supaya pada saat proses pengupasan semacam ini tidak sampai melukai, bahkan sampai terpotong ya akarnya, karena memang akan sangat-sangat disayangkan apabila akarnya itu kepotong, walaupun mungkin masih sangat aman karena masih bahan ya, akar masih akan dengan mudah untuk tumbuh lagi, tapi tetap dengan kehati-hatian supaya akarnya itu tidak sampai patah atau putus, teman-teman ya. Oke, setelah kita lakukan proses pengupasan, kita tetap membersihkan sisa-sisa serabut yang masih menempel di bagian yang menutupi tunas. Kita bersihkan semuanya supaya memudahkan kita nanti dalam proses pembersihan batok kelapanya, teman-teman, supaya mulus, halus, dan enak untuk kita nikmati tentunya, teman-teman ya. Apabila mulus, halus, dan nanti juga ada proses pengecatan supaya lebih maksimal hasilnya nanti, teman-teman ya. Ini dia sudah kita kupas sepenuhnya, seluruhnya. Ini masih belum halus ya untuk batoknya, teman-teman. Masih ada serabut-serabut yang masih menempel di batoknya, dan harus segera kita lakukan proses pengupasan atau pembersihan atau penghalusan. Pertama kita gunakan cutter, teman-teman ya. Kita gunakan cutter untuk mengupas semua bagian serabut atau kulit yang masih menempel di batok kelapanya. Kita gunakan pisau sedikit demi sedikit supaya bersih, dan tetap dengan kehati-hatian pada saat di area akarnya, teman-teman, supaya agar juga tidak kena pisau, tidak kepotong. Dan ini masih kita haluskan menggunakan amplas, teman-teman ya. Kita gunakan amplas, bisa menggunakan alat lain, tapi saya lebih suka menggunakan amplas. Apabila alat lain biasanya agak susah ya. Kalau menggunakan amplas nanti akan memudahkan kita saat membersihkan di sela-sela akarnya, teman-teman. Jadi kita bersihkan, kita haluskan, tetap dengan kehati-hatian, perlahan-lahan, supaya di semua bagian itu benar-benar halus sempurna, teman-teman ya. Jadi pada saat nanti kita mengecat, seluruh bagian itu sudah halus dan akan lebih kinclong ya nantinya ya pada saat kita sudah mengecatnya. Dan untuk diketahui bersama, teman-teman ya, apabila kita sudah melakukan hal semacam ini dan apabila belum kita lakukan proses pengecatan, jangan sekali-kali kita tempatkan di tempat yang kena sinar matahari langsung, teman-teman. Sebab apa? Sebab batoknya itu akan sangat mudah pecah, dalam hitungan detik akan pecah, teman-teman. Jadi apabila dalam kondisi semacam ini, itu harus kita amankan. Kalau belum sempat kita cat, harus kita tempatkan di tempat yang teduh dulu. Kita sungkup dengan menggunakan kain, jangan sampai kena sinar matahari langsung. Dan alangkah baiknya memang harus kita langsung cat setelah kita haluskan batoknya, supaya pada saat kena sinar matahari langsung itu masih tetap aman, tidak sampai pecah, teman-teman. Dan ini dia
hasilnya mudah-mudahan kedepannya apa yang kita programkan ini akan berhasil dan menjadi buahan menjadi bonsai kelapa batok nungging yang enak untuk kita nikmati tentunya. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Like, share, and subscribe masih sangat saya butuhkan untuk kemajuan channel saya ke depan. Terima kasih untuk supportnya selama ini. Apabila ada pertanyaan, kritikan, saran, dan lain sebagainya, silahkan tulis di kolom komentar. Saya juga masih membutuhkan masukan-masukan dari teman-teman semuanya. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sekali lagi untuk teman-teman semuanya. Apabila video ini dirasa sangat penting, bermanfaat untuk khususnya untuk para pecinta bonsai kelapa semuanya, silakan di-share ke media-media sosial yang lainnya. Like, share, and subscribe masih sangat saya butuhkan teman-teman ya, untuk kesemangatan saya dalam membuat video-video selanjutnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain kesempatan. Salam pecinta bonsai kelapa. Bye bye.